Sekolah adalah fondasi masa depan generasi muda, tempat di mana anak-anak belajar ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kehidupan. Namun, sayangnya, perundungan seringkali mengubah suasana itu menjadi neraka bagi sebagian siswa. Perundungan bukan sekedar masalah kecil. Ini adalah bentuk kekerasan yang bisa meninggalkan luka emosional mendalam. Menurut data dari Kementerian Pendidikan, sekitar 1 dari 3 siswa di Indonesia pernah mengalami bullying, baik secara fisik maupun verbal. Dampaknya, penurunan prestasi akademik, masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi, bahkan resiko perilaku buruk di masa depan. Untuk meminimalisir perundungan, peran guru di sekolah sangatlah krusial. Mereka tidak hanya mengajar pelajaran akademik, tapi juga mendidik siswa tentang empati, toleransi, dan cara melaporkan insiden bullying secara tepat. Sekarang, mari kita simak cerita dari seorang kakak korban bullying di salah satu sekolah dasar Kota Kudus. Awalnya adik saya itu tidak mau cerita, dia hanya terus ngeluh kayak tidak ingin berangkat sekolah, pengen izin sakit aja, dan lain-lain. Sampai akhirnya saya desak dia, saya terus-terusan nanya kenapa dia seperti itu, dan akhirnya ya dia cerita kalau dia itu tidak punya teman di sekolah. Saya kaget banget waktu awal mula dia cerita, karena ya di pikiran saya tuh tidak mungkin dari sekian banyak teman sekelasnya itu nggak ada yang mau berteman sama dia gitu kan. Terus respon saya ya mungkin cuma perasaanmu aja kali. Yang saya notice dia itu sedih berkepanjangan, terus stres, cemas, sama kayak terlihat putus asa gitu ya. Dia juga nggak mau menceritakan hal itu kepada orang tua kita karena ya takutnya dimarahin gitu sih, kata adik saya. Ketika kita mengetahui bahwa ada seorang anak yang menjadi korban perundungan atau bullying, maka respon dari guru dan orang tua harus dilakukan dengan cepat dan penuh empati. Guru sebagai pendidik yang berada di sekolah setiap hari harus segera melakukan intervensi atau campur tangan dengan cara yang tepat. Misalnya, guru bisa memulai dengan mendengarkan cerita korban secara seksama tanpa menghakimi atau menyalahkan anak tersebut. Karena hal itu bisa membuat anak merasa lebih aman untuk berbicara. Selanjutnya, guru wajib melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang di sekolah, seperti kepala sekolah atau tim khusus anti-bullying agar masalah ini bisa ditangani secara resmi dan adil. Orang tua di sisi lain memiliki peran penting di rumah. Mereka harus mendekati anak dengan cara yang tenang dan penuh pengertian, tanpa langsung marah atau panik, agar anak tidak merasa tertekan lebih lanjut.